teman-teman, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Saya Santun Simanjuntak, dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget. Jadi kemarin-kemarin tuh sempat viral ya, ada tarian Tabola Bale yang tampil di upacara bendera di Istana Merdeka. Wah, keren banget sih. Bikin penasaran juga, kok bisa tarian tradisional dari daerah tampil di acara kenegaraan yang super formal kayak gitu. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin soal apa sih sebenarnya tabola bale itu, dari mana asalnya, dan kenapa tarian itu bisa punya tempat spesial di momen penting seperti upacara bendera di istana. Yuk, langsung aja kita mulai. Sebelumnya, teman-teman, perkenalkan teman-teman saya ini narasumber dari beberapa pengadilan negeri yang ada di seluruh Indonesia. Nama saya Ria Semarani, biasa dipanggil Ria. Asal Satker saya Pengadilan Negeri Endrekang. Halo teman-teman. Halo. Oke. Halo. Perkenalkan, saya Duharisa Ganaufi. Saat ini saya posisi di Satker PA Nunukan. Oke, selanjutnya Kak Febri. Halo teman-teman semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Febri Nia. Saat ini saya penempatan di Pengadilan Negeri Maumere. Salam kenal semuanya. Salam Oke, salam kenal Kak. Selanjutnya Kak Milka. Halo teman-teman semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Milka Aritonang. Saat ini saya penempatan di Pengadilan Negeri Takengon, Aceh Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Nah, begitu ya teman-teman, sedikit perkenalan dari kami. Oke. Selanjutnya, kita bisa langsung ke pertanyaannya aja ya teman-teman. Bagaimana sih tentang pendapat teman-teman kita ini? Mulai dari pertama yaitu Kak Hana. Kak Hana, bagaimana menurut Kakak melihat fenomena tarian tabola bale ini di tengah-tengah upacara yang biasanya sakral dan hikmat? Oke, terima kasih Kak Santun. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi upacara kemerdekaan memang selalu identik dengan kehikmatan. Namun Baik. tarian tabola bale ini tuh yang sebenarnya berasal dari, menurut saya, membawa napas baru. Ini merupakan visualisasi nyata dari keberagaman kita. Nah, upacara ini bukan hanya tentang formalitas ya, tapi juga Iya. tentang perayaan. Dan perayaan itu bisa diwujudkan dengan seni dan budaya. Jadi tarian ini tuh mengingatkan kita bahwa bangsa kita ini merupakan mozaik dari berbagai suku dan budaya yang indah gitu, Kak. Oke, bagus sekali ya pendapat kakak kita yang satu ini. Oh iya Kak, satu lagi pertanyaan dari saya Kak. Ketika kakak melihat tarian tabola bale ini sebagai apa? Apakah ini efektif sebagai salah satu bentuk visualisasi yang membangkitkan rasa cinta tanah air, terutama bagi generasi muda? Ya, menurut saya momen ini sangat efektif. Jadi di tengah era digital yang serba cepat ya teman-teman, visualisasi melalui seni ini seperti kayak tarian tabola bale itu bisa menjadi magnet yang kuat. Jadi tarian tabola bale ini bukan sekedar joget biasa gitu, melainkan representasi dari kebudayaan kita yang beragam. Oke. Saat tarian ini dibawakan secara massal di momen sakral seperti 17 Agustus kemarin itu, ini mengirimkan pesan bahwa rasa bangga bangsa bisa diwujudkan dengan cara yang rileks, penuh dengan kegembiraan dan otentik.
Jadi ini Oke. membuat nasionalisme terasa lebih dekat dan relevan gitu, terutama untuk anak-anak muda ya yang lebih mudah terhubung dengan hal-hal visual dan ekspresif seperti itu. Oke, begitu ya Kak ya. Iya. Oke, itu menurut Kak Hana ya. Kita lanjut lagi ke sebelahnya, ke Kak Milka dulu lah. Eh, apa nilai bela negara yang dapat dipetik generasi muda dari polemik viral joget massal Tabola Bale satu upacara bendera di Istana Merdeka? Baik, terima kasih Kak Santun atas kesempatannya. Menurut saya, nilai yang dapat dipetik antara lain kritis dan bijak. Generasi muda itu harus belajar menilai pro dan kontra secara objektif tanpa terjebak oleh perpecahan. Terus Hmm. selanjutnya cinta tanah air. Baik yang mendukung maupun menolak harus sama-sama didasari rasa peduli terhadap kehormatan bangsa. Hmm. Selanjutnya, demokratis dan toleran. Menghargai adanya perbedaan pandangan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Dan terakhir, menurut saya, keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Menyadari bahwa bela negara itu dapat dilakukan dengan cara melestarikan nilai sakral sekaligus membuka ruang inovasi budaya. Itu aja, Kak, menurut saya. Oke, baik. Terus bagaimana perdebatan pro dan kontra terkait joget massal tarian Tabola Bale saat upacara bendera di Istana Merdeka dapat dikaitkan dengan makna bela negara? Oke, baik, saya coba jawab lagi ya, Kak. Menurut saya, perdebatan pro dan kontra ini menunjukkan adanya kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Mungkin pihak yang pro menilai joget massal Tabole Bale ini adalah bentuk ekspresi kebahagiaan, kreativitas, dan bentuk modernisasi yang tetap bisa menjadi wujud cinta tanah air. Sedangkan pihak yang kontra mungkin khawatir hal itu bisa mengurangi kesakralan upacara yang seharusnya terasa hikmat. Keduanya menurut saya sama-sama bagian dari bela negara, karena melibatkan upaya menjaga martabat bangsa, baik melalui inovasi budaya maupun menjaga tradisi upacara agar tetap bermakna. Itu saja sih Kak menurut saya. Baik, terima kasih ya Kak Milka atas pendapatnya. Sama-sama Kak Santun. Selanjutnya kita beralih lagi ke Kak Ria dulu nih. Bagaimana menurut Kakak tentang hubungan antara pelestarian tarian daerah seperti Tabola Bale dengan nasionalisme atau rasa cinta tanah air? Oh ya, baik Kak, terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Menurut saya, pelestarian tarian daerah seperti Tabola Bale memiliki hubungan yang sangat kuat Hmm. dengan nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Karena budaya adalah bagian dari jati diri bangsa. Ketika kita melestarikan tarian tradisional, kita sedang menjaga akar-akar budaya yang membentuk kepribadian Indonesia. Itu aja, Kak. Oke, baik. Terus Kak, mengapa tarian Tabola Bale bisa ditampilkan di Istana Negara? Baik, menurut saya Kak, yang pertama pengakuan terhadap kekayaan budaya lokal. Tarian Tabola Bale merupakan warisan budaya dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ketika tarian ini ditampilkan di Istana Negara, tempat simbolis tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu menunjukkan bahwa kebudayaan lokal dihargai sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Terus yang kedua, simbol persatuan dalam keberagaman. Penampilan tarian dari daerah tertentu di istana menunjukkan bahwa semua budaya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, memiliki tempat yang setara dalam panggung nasional. Ini menegaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, sebagai menumbuhkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Ketika budaya kita sendiri ditampilkan di hadapan para pejabat, tokoh penting, dan bahkan dunia internasional, rasa bangga itu tumbuh. Kebanggaan ini adalah bahan bakar bagi cinta tanah air. Nah, Oke, sekian, Kak. Terima kasih. baik. Itu menurut pendapat Kak Ria ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke Kak Febri. Nih, Kak Febri, bagaimana Ya.
asal-usul Tabola Bale bisa seviral ini sehingga ditampilkan di Istana Merdeka dalam perayaan HUT RI? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Santun. Kalau menurut saya, kenapa lagu Tabola Bale bisa seviral ini tuh karena ada beberapa faktor. Nah, salah satunya itu adalah musik yang easy listening. Jadi saat kita mendengarkan lagu Tabola Bale itu secara tidak langsung kita vibes-nya ke bawah happy. Jadi kayak saat mendengarkan lagu Tabola Bale itu kita vibes-nya langsung happy gitu. Nah, selain itu di era sekarang itu juga ada platform media sosial yang TikTok, ditambah ada trennya juga yang tren tarian Tabola Bale. Jadi itu salah satu juga faktor yang bikin tarian ini dan lagunya semakin viral. Nah, selain itu juga di lagu Tabola Bale ini kan juga memprestasikan budaya Indonesia ya, di mana di liriknya dan lagunya, salah satunya di liriknya itu terdapat lirik Minang dan lirik bahasa Indonesia Timur. Jadi maka tidak salah juga kenapa lagu Tabola Bale ini dipilih sebagai penutup di acara pengibaran bendera merah putih HUT RI ke-80. Begitu, Kak. Baik. Nah, terus menurut Kak Febri, bagaimana hubungan tren Tabola Bale yang lagi tren saat ini dengan bela negara? Ya, baik. Menurut saya, kenapa hubungannya lagu Tabola Bale dengan aksi bela negara karena dengan viralnya lagu ini itu adalah salah satu contoh atau salah satu aksi kita sebagai warga negara Indonesia dalam mengimplementasikan aksi bela negara karena secara tidak langsung lagu ini kan sudah viral tidak hanya di Indonesia tapi di mancanegara juga. Nah, secara tidak langsung budaya kita di liriknya itu kan bahasa daerah ya. Itu jadi kan masyarakat luar mancanegara itu kan secara tidak langsung mengenal budaya kita gitu Kak. Setelah itu juga tariannya kan juga viral kan, jadi banyak mungkin orang yang dari luar bisa mengenal budaya kita, salah satunya budaya Timur gitu Kak. Baik, bagus-bagus ya pendapat-pendapat dari kakak-kakak kita ini. Tapi pendapat-pendapat dari kakak-kakak kita ini menuai perdebatan, namun justru memperkuat makna bela negara dalam konteks kekinian, yaitu menghadirkan nasionalisme dalam bentuk yang lebih inklusif, ekspresif, dan dekat dengan generasi muda, menjadi ruang edukasi untuk memahami pentingnya menjaga kesakralan tanpa menolak inovasi budaya. Terus menunjukkan bahwa nasionalisme tidak selalu kaku dan seragam, tapi bisa hidup dalam bentuk seni, tren, dan kreativitas. Baik, itu semua komentar-komentar yang positif ya untuk tarian ini ya. Nah, itu dia teman-teman obrolan kita soal tarian Tabola Bale yang penuh makna dari daerah yang berhasil tampil megah di tengah upacara kenegaraan di Istana Merdeka. Keren banget ya, gimana budaya lokal bisa hadir di panggung nasional dan bikin kita makin bangga jadi orang Indonesia. Semoga setelah dengerin episode ini, teman-teman jadi makin tertarik buat ngulik budaya-budaya daerah lainnya. Karena Indonesia tuh kaya banget dan semuanya layak untuk dikenal dan dijaga. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa follow podcast ini biar nggak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Saya Santun Simanjuntak, pamit undur diri. See you. See you.